kalau kita bertemu orang kaya, kita jangan mau dibosi, jangan mau dibayari, itu loh, jangan mau dibayari. Tapi justru kita itu mencoba menaikkan level kita dengan cara membayari. Jika mau lebih kaya dari orang yang finansialnya di atas Anda, ini triknya bagaimana, Gus? Yang maksud dari lebih kaya dari orang-orang yang lebih kaya lagi, itu bagaimana itu maksudnya, Gus? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang itu kayak gini ya. Orang itu kalau dia itu ingin tidak mandiri, maka selalulah bergantung kepada orang lain. Orang kalau dia ingin tidak mandiri, maka selalu bergantunglah kepada orang lain. Maka kalau Anda itu ingin mengendalikan seseorang supaya dia itu menjadi orang lemah, itu caranya mudah. Bagaimana itu, Gus? Biarkan orang tersebut bergantung kepada kita terus-menerus. Itu pasti menjadi orang lemah. Itu loh. Contohnya istri. Perempuan itu banyak yang tidak punya penghasilan sendiri. Karena sebetulnya dia itu dimanjakan oleh suaminya supaya bergantung terus pada suaminya. Uangnya habis, minta ya. Ini listriknya habis, minta ya. Kayak gitu loh. Jadi kalau kita ingin mengendalikan orang lain supaya terus-terusan dia itu lemah, dia itu tidak bisa mandiri, dia itu lemah, maka apa? Biarkan dia bergantung kepada kita dalam segala aspek. Gampang kan? Ini sebetulnya cara picik ini loh. Kayak gitu loh. Itu. Makanya mudah untuk mengendalikan orang dari sisi kebutuhan itu sangat mudah. Cukupi terus kebutuhannya, nanti dia lemah. Itu. Tapi kalau dia ingin menjadi orang kuat, buang sandarannya. Biarkan dia kacau hidupnya. Biarkan dia berdiri sendiri. Umpama dia teriak-teriak, aku lapar. Udah, biarin aja. Gak usah dibantu. Nanti dia akan berdiri sendiri kok. Kayak gitu loh. Karena tempat sandarannya itu dibuang. Makanya banyak istri yang kemudian mereka makin kaya setelah disakiti oleh suaminya. Kayak gitu loh. Dia di rumah, suaminya nggak pernah mencukupi kebutuhannya. Suaminya pelit. Kayak gitu ya, nggak pernah mencukupi kebutuhan, sangat membatasi akses sosialnya. Akhirnya apa sih, perempuan merasa prihatin, hidup kok kekurangan terus kayak gini ya. Dia pergi ke luar negeri, kan banyak kayak gitu ya, jadi TKW kayak gitu. Di sana dia punya banyak uang jadinya. Karena apa? Di rumah tempat sandarannya itu dibuang. Suaminya tidak bisa mencukupinya, tidak mau membahagiakan dia. Dia mencari kebahagiaan sendiri. Akhirnya dia berdiri di atas kakinya sendiri. Sesudah dia itu kemudian berdiri di atas kakinya sendiri, ya tinggal suaminya yang lemah kan? Iya. Ya, buang itu tinggal biasanya kan. Pulang-pulang cuma apa? Menceraikan si suami. Itu efeknya seperti itu. Jadi orang kalau mau kuat, itu kalau orang dikehendaki untuk mandiri oleh Allah, dikehendaki untuk kuat oleh Allah, jadinya sederhana. Setiap dia punya sandaran akan dicabut oleh Allah. Kayak gitu loh, sedang bersandar kepada orang tua, orang tuanya kemudian malah meninggal. Itu tanda orang mau kuat, mau supaya mandiri oleh Allah. Sedang bersandar enak-enak dengan suami, suaminya malah melukai, KDRT dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba untuk mandiri. Sedang bersandar kepada mertua, malah mertuanya musuhi. Itu loh. Akhirnya dia mau nggak mau harus mandiri. Jadi itu ciri-cirinya orang yang mau mandiri, mau kuat, tempat sandarannya itu dicabut, diambil. Gitu loh. Makanya, iya. Makanya tadi saya ulang lagi, kalau kita mau mengendalikan seseorang, mudah. Buat dia itu selalu bergantung kepada kita. Dalam segala hal, dalam segala aspek yang dia butuhkan. Buat dia bergantung, nanti dia akan menjadi orang lemah. Maka nanti orang tersebut tidak akan pernah bisa mandiri. Artinya, dia itu tidak akan pernah bisa selevel dengan kita. Itu loh. Orang yang punya ketergantungan kepada kita nggak akan pernah bisa selevel sama kita. Istri bergantung kepada suami. Pasti level rezekinya, si istri selalu kalah sama suami.
Kayak gitu loh. Tapi begitu si istri itu kemudian disakiti oleh suami, akhirnya dia mencoba berdiri sendiri, itu bisa levelnya kemudian melampaui suami. Apalagi sampai kemudian si istri yang menafkahi Suami. Udah nih, si istri makin kaya, si suami makin melarat. Ini sudah pasti. Jadi ini loh, sebuah level ya, sebuah level energi bisa kita capai itu dengan cara apa? Harus dengan cara kita itu menyamakan levelnya lebih dulu. Orang yang bergantung kepada orang lain tidak akan pernah bisa levelnya setara dengan orang yang digantungi. Dulu itu Prabowo bergantung sama Soeharto karena dia menantu Soeharto kan. Iya. Sampai kemudian apa? Sandarannya dibuang, terus cerai sama anaknya. Ya gitu kan. Sampai konon itu dipostingan kan banyak katanya Soeharto itu pesen sama Prabowo, kamu boleh kembali kepada putri saya kalau kamu sudah setara dengan saya. Artinya beliau presiden, kalau Prabowo sudah bisa menjadi presiden. Sandarannya malah dibuang sama Soeharto. Dia lagi bersandar sama mertua, dibuang. Yang terjadi kan sekarang Prabowo menjadi presiden. Secara mandiri tanpa bergantung apapun dengan si mertua. Kayak gitu loh. Jadi ini, kalau orang itu masih terus-terusan diuluri tangan, masih terus-terusan dibantu, masih terus-terusan bersandar kepada seseorang, levelnya itu tidak akan pernah sama dengan orang yang menolong itu, dengan orang yang menguluri tangan. Nggak akan pernah selevel. Kayak gitu. Nah sekarang orang itu kalau bertemu dengan orang kaya, ini banyak yang kemudian mereka itu malah menggantungkan diri kepada orang kaya tersebut. Contohnya kayak gini, kalian masuk ke restoran, berani nggak kalian traktir sama saya, bayarin uang makan saya? Berani tidak? Belum berani. Tergantung kan? Iya, tergantung. Tergantung ya, kalau mungkin angka di bawah angka-angka tertentu sanggup, tapi di angka-angka tertentu ya mungkin belum sanggup. Nah, biasanya kita itu down dulu mentalnya ketika kita melihat orang kaya. Akhirnya ketika kita masuk restoran, membiarkan orang kaya tersebut yang membayar. Dia dengan nyaman, ya sudahlah, dia aja yang membayar. Oh, dia lebih banyak uangnya. Ini selamanya kalau kita masih bersandar dengan si orang kaya tersebut, level kita tidak akan pernah selevel dengan si orang kaya. Termasuk harta kita, nggak akan pernah bisa selevel. Makanya saya pernah ya ada cerita, dan ini pernah saya bikin konten kalau di TikTok kalau nggak salah. Dulu waktu saya nikah, itu kan saya belum punya penghasilan baik. Saya masih miskin waktu itu. Kemudian mertua saya itu orang kaya, kayak gitu kan. Nah, waktu itu yang muncul dalam perasaan saya adalah saya ada perasaan saya tidak mampu. Saya orang tidak mampu. Saya orang tidak punya. Sehingga ketika masuk restoran bareng-bareng dengan mertua, itu saya membiarkan mertua membayari saya. Kayak gitu loh. Mertua yang bayari saya. Terus kayak terjadi. Sampai kemudian sekitar 1 tahun kemudian, saya baru merasa malu di sini. Loh, malu banget. Saya jadi menantu beliau, ngasih besan ya nggak seberapa, ngasih mahar ya nggak seberapa, makan kok terus-terusan ditraktir. Gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri untuk membangun nyali, ya, membangun nyali saya. Dimana ketika makan bareng dengan keluarga mertua, saya mencoba tandang untuk mentraktir, membayar. Jadi ada rasa bangkit di dalam hati bagaimana saya itu mencoba untuk membayari orang kaya, menjadi bosnya orang kaya itu loh. Ternyata betul yang terjadi. Sekitar 2 setelah saya itu mengubah mental saya seperti itu, sekitar 1 tahun kemudian, rezeki saya dimudahkan dan waktu itu saya bisa daftar haji reguler, saya juga bisa beli mobil. Itu loh. Dulu ketika saya itu masih miskin, masih selalu menerima dari orang kaya, itu artinya di situ saya bersandar, saya menyandarkan energi saya. Ternyata energi saya tidak pernah bisa selevel dengan si orang kaya tersebut. Dengan mertua saya nggak pernah bisa selevel.
Tapi sudah saya memberanikan diri, sudah saya yang bayar. Kayak gitu loh. Ini berarti apa? Saya menghilangkan sandaran saya kepada mertua. Saya mencoba untuk berdiri sendiri, untuk mandiri. Yang terjadi kemudian energi saya setara dengan mertuanya. Itu loh. Setara dengan mertua, saya bisa naik haji, saya bisa daftar haji, saya bisa beli mobil. Ini loh. Makanya kalau kita itu ingin naik level setara dengan orang kaya, itu triknya adalah kalau kita bertemu orang kaya, kita jangan mau dibosi, jangan mau dibayari. Itu loh, jangan mau dibayari. Tapi justru kita itu mencoba menaikkan level kita dengan cara membayari. Kalau mental kita terbiasa kayak gini, ih nyaman ya jadi orang miskin, ih dibayar. Toh ini kita ke restoran bareng sama orang kaya kayak gitu. Pasti dia yang bayari. Kita kok nyaman di sini, itu namanya kita itu sedang mengakui kalau dia lebih hebat dalam finansial. Kita sedang mengakui bahwa dia itu memang layak lebih kaya dari kita. Dan kita tidak pernah memantaskan diri kita untuk selevel dengan beliau, dengan dia. Itu loh. Jadi kalau kita membiasakan diri nyaman dibayari orang kaya, kita nggak akan pernah bisa mengejar kekayaannya. Itu loh. Karena apa? Kita masih selalu bersandar akan orang yang bersandar itu selalu akan dikendalikan oleh orang tersebut. Kalah energi terus. Kalah power terus. Itu loh. Nah, kalau kita mau setara, ya sudah. Samakan level energinya. Dengan cara apa? Ngebosi orang kaya. Itu loh. Jadi kalau lihat orang kaya, bayari aja sekalian dia. Nanti kita akan cepat memicu kita untuk kaya malah itu. Karena kita mencoba untuk satu level dengan dia. Kayak gitu. Kalau kita malah nyaman untuk dibayari, itu sama saja kita itu sedang mengakui bahwa saya kalah. Sama saja kita sedang mengakui bahwa saya kalah, dia hebat. Saya miskin, dia kaya. Sedang mengakui seperti itu. Itu loh. Jadi ini perlu kita pahami. Karena memang faktanya begitu itu. Kalau kita itu ingin menjadi orang lemah, maka biarkan diri kita selalu bergantung kepada orang tersebut. Dan kalau kita ingin bikin seseorang itu lemah, maka biarkan dia selalu bergantung kepada kita. Tapi kalau dia ingin kuat, cabut semua ketergantungannya. Habisi. Nanti dia akan berdiri sendiri. Triknya seperti itu. Terus ini Gus, kadang kan ada orang yang mencoba-coba ya Gus, bermental kaya. Ini sering terjadi. Kadang ada orang yang tiba-tiba resign dari perusahaan karena dengar motivasi katanya keluar dari zona nyaman biar nanti bisa jadi kaya. Itu tiba-tiba setelah keluar dari kerja kok dia malah bingung kayak orang bingung. Itu kan seharusnya di momen-momen bingung itu dia harus bisa mental kaya. Itu biasanya biar dia tidak terjun ke zona tersebut atau pikiran tersebut, perasaan tersebut, itu bagaimana Gus? Iya, memang banyak orang yang kemudian mengikuti motivasi entrepreneur, ya gitu ya. Kemudian dia resign dari zona nyaman, kemudian dia berbisnis, tapi ternyata nggak maju-maju. Itu ada. Sebetulnya langkahnya itu betul. Memang orang kalau ingin tidak ingin bergantung, kalau ingin kuat, ya memang sandarannya harus dibuang. Rumusnya seperti itu. Namun seperti ini, sebetulnya dia juga ada kesempatan untuk sukses di dunia entrepreneur, tetapi memang butuh waktu. Karena kayak gini, segala sesuatu itu membentuk pola. Ada pola-polanya. Kita bikin baju, ada polanya kan. Ini pola untuk lengan, ini pola untuk dada, pola untuk pinggang, ini pola untuk kancing baju. Ini ada polanya. Kehidupan pun ada polanya yang kita bentuk dan selamanya pola tersebut akan kita temukan. Contohnya kayak gini. Kalau kalian itu tukang batu, ada orang nawarin bangun rumah. Selesai satu rumah, nanti cuman istirahat berapa hari, ada lagi orang yang datang. Kemudian apa sih? Ngomongi. Bahasa Indonesia ngomongi apa? Ya. Memberikan masukan. Bukan melamar lah, iya, melamar dia supaya kerja lagi di rumah yang lain. Selesai satu rumah, ketemu rumah yang lain. Terus sampai dia mati itu selalu rezekinya dari tukang batu. Gak pernah henti. Ya gitu loh. Seorang TU misalkan, dia profesinya kerja di sekolahan sebagai TU.
dia berhenti. Kemudian dia melamar menjadi TU lagi. Nanti ketemunya pekerjaan TU lagi. Orang yang kerjanya kerja misalkan di daerah-daerah industri seperti di Karawang, itu kan ada istilahnya karyawan kontrak, ada karyawan tetap. Iya. Dia berhenti misalkan kontrakannya sudah habis. Ya nanti dia keluar ya melamar pekerjaan yang serupa sebagai karyawan kontrakan. Terus, jadi kita itu membentuk pola-pola yang sama. Atau seperti saya motivator, trainer, ya saya trainer. Ya sama kok. Itu peserta kemarin, kelas kemarin itu baru habis, duitnya baru habis, pesertanya habis, datang lagi peserta lain. Itu loh. Itu karena apa? Bentukan dari pola hidup yang sudah kita bentuk. Kayak gitu loh. Nah, sekarang ada karyawan yang dia bekerja di sebuah perusahaan. Ini kan sudah membentuk pola. Sebetulnya pola yang nyaman ketika dia keluar dari perusahaan, ya dia masuk kerja di perusahaan yang lain. Nah, dia mencoba merubah pola. Yang tadinya pola baju panjang, diubah menjadi kaos oblong. Nah, kira-kira repot atau enggak? repot. Nah, perlu energi gede enggak? Perlu. Bisa, sebetulnya itu dilakukan bisa. Tapi memang perlu energi power yang full. Powernya harus super power. Kayak gitu loh. Itu. Nah, kalau dia tidak kuat, ini jatuh sekalian. Itu. Karena beratnya mengubah pola. Banyak kok orang yang biasa kerja di luar negeri, dia mau cari rezeki di sini bingung. Saya mau kerja apa? Bingung. Saya mau bisnis apa? Bingung. Ketika dia bisnis, dia nggak mendapatkan keuntungan sesuai dengan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Cari bahasa susah banget ya. Itu tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya ya dia kabur lagi ke luar negeri. Itu loh. Kalau kita sudah kadung kerja di luar negeri, polanya terbentuk dan itu nanti akan mengulang lagi. Kita ketemu rezeki ya di luar negeri. Kalau di dalam negeri kita tidak mendapatkan rezeki. Itu karena pola yang kita bangun. Nah, ini makanya kalau kita itu mau mengubah sebuah pola, resign dari perusahaan, kemudian ingin menjadi entrepreneur, ingin mandiri, ini yang banyak yang tidak kuat ketika mengubah pola. Berat, kaos baju panjang kok mau dibikin kaos oblong. Masuk kaos angin. oblong mau dibikin jaket. Ini perlu energi ekstra. Itu loh. Nah, padahal orang itu belajar dari pengalaman. Selama ini dia itu menjadi karyawan, ya pengalamannya karyawan, teman-temannya karyawan. Apa iya teman-temannya pebisnis? Kayak gitu ya kan? Kayak gitu loh. Kemudian apa? Rezekinya sebagai karyawan, biasa rezeki yang dimanjakan. Artinya manja, disuapi. Tanggal 5 gajian, tanggal 5 gajian, tanggal 5 gajian. Ketika kemudian menjadi pebisnis, waduh rezekinya rezeki pemburu. Kayak Paket. Gitu. Hari ini dapat rusak, besok nggak dapat apa-apa, besoknya lagi dapat kancil, besoknya lagi dapat burung, besoknya lagi nggak dapat apa-apa. Rezekinya pembisnis seperti itu, seperti pemburu. Nah, selama ini disuapi nyaman, tanggal 5 ini kamu gajian, loh kok sekarang jadi pemburu? Butuh mental nggak itu? Butuh banget. Mentalnya itu. Makanya kemudian orang kalau dari seorang pegawai, kemudian dia itu ingin merubah diri sebagai entrepreneur, sebagai pembisnis, itu butuh energi yang sangat besar. Dan mengapa dia sesudah dicabut sandarannya, kok kemudian dia tidak bisa berkembang? Ya karena itu, dia tidak punya kekuatan untuk mengubah pola. Sama saja, pohon tadinya tunasnya itu ikut ke pohon utama, ya. Ketika kemudian pohonnya itu tunasnya itu diambil, dipindahkan, ya tidak semua pohon yang dipindahkan itu kemudian hidup kan. Berbagai faktor itu akan berlaku. Padahal dia itu sandarannya sudah dihilangkan, kayak gitu loh. Sandarannya sudah dihilangkan. Nah, maka sama ketika orang itu mau mengubah pola-pola tersebut dari karyawan kemudian menjadi pembisnis, itu tidak semuanya juga akan lahir sebagai seorang pembisnis yang sukses. Karena apa? Susahnya merubah pola. Jadi hati-hati ya teman-teman tentang pola tersebut, itu kita harus mempersiapkan matang-matang juga ya. Iya. Nah iya kan? Loh, bujangan itu sudah membentuk pola loh. Diubah menjadi menikah. Membentuk pola baru.
Kira-kira apa ada yang kemudian begitu menikah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sudah jadi kaya? Ya enggak lah. Butuh jatuh bangun. Karena mengubah rezeki dari bujangan, pola rezeki jadi bujangan, menjadi pola rezeki menikah. Ini juga butuh proses. Gitu loh. Tapi kalau kita sudah punya keberanian, itu ya hebat. Itu loh ya. Itu ya hebat. Nah, padahal sebetulnya ya banyak juga sih kita diprovokasi, katanya karyawan selamanya nggak akan kaya. Yang kalau ingin kaya ya harus jadi pembisnis. Nah, ya enggak juga lah. Sri Mulyani karyawan apa bukan itu? Sri Mulyani. Kaya nggak itu Menteri Keuangan? Ya, ya. Ya kaya. Bahkan lebih parah itu Ronaldo. Karyawan kontrak itu loh. Karyawan klub. Ronaldinho. Itu karyawan kontrak. Kaya nggak itu? Kaya. Kaya. Maka saya bilang karyawan itu nggak bisa kaya. Itu loh. Itu loh. Jadi ya mereka bisa kaya kok, nggak harus menjadi pembisnis untuk kaya itu. Demikian pula juga nggak ada jaminan yang namanya bisnis itu kemudian dia menjadikan dia kaya. Betul. 90% rezeki yang diturunkan oleh Allah itu melalui bisnis. Itu loh. Paling banyak orang kaya ya dari dunia usaha, dunia bisnis, betul. Itu memang betul. Tapi kan itu bukan jaminan bahwa orang bisnis mau punya banyak duit. Wong bisnis kemudian banyak utang juga banyak. Ya gitu kan? Gara-gara bisnis punya banyak utang, gara-gara bisnis kemudian dia hancur hidupnya, tambah miskin dan lain sebagainya juga banyak kok. Nah, karena ini makanya kemudian persoalan bahwa entrepreneur akan membawa rezeki yang banyak, iya benar, tapi tidak semua orang ada jaminan mengalami hal tersebut. Begitu. Ya. Mungkin kita dapat pencerahan-pencerahan yang cukup menarik. Terima kasih ya kepada Gus Banan. Kita beri tepuk tangan. Ya, oke.